penasaran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah nih, persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam 2 malam ya, waktu Parung. Allah bangunkan saya dari jam 1:30. Jadi saya mau komentari ucapan Pak Jokowi dan Prabowo. Dengan tuduhan ijazah palsu, Jokowi merasa dia dihina sehina-hinanya. Dan dia merasa direndahkan serendah-rendahnya. Oleh karena itu dia akan melawan nih, sebagai warga negara yang punya hak ya untuk mengajukan istilahnya memperkarakan orang lain karena dia merasa dirugikan. Sementara Prabowo mengatakan dia heran kenapa orang itu mempersoalkan ijazah Jokowi yang asli katanya. Jangan-jangan nanti satu saat dia bergurau, orang juga mempersoalkan ijazah saya. Ya itu berbeda kasusnya kan. Prabowo tidak, tentu pendidikannya clear ya, clean and clear ya. Masalahnya kan ada masalah dengan Pak Jokowi menurut pandangan-pandangan sejumlah pakar forensik digital dan lain-lain ya. Terus yang kedua ucapan Pak Prabowo, dia bilang 10 tahun Jokowi memerintah itu berhasil, suka atau tidak suka ya nggak bisa begitu juga ngomongnya ya. Ya tentu nggak semuanya berhasil, nggak semua keputusan politik itu tepat ya. Prabowo sendiri ketika punya jabatan dia melakukan keputusan yang keliru, melakukan penculikan aktivis tahun 98 ya. Terus apakah kita mengatakan Prabowo itu berhasil di dalam mengambil satu keputusan politik dengan menculik itu yang kemudian membuahkan dia dipecat ya, diberhentikan ya, sebagai dari karir militernya sebagai perwira militer ya, setelah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Militer kan, dan kemudian diberhentikan oleh Presiden Habibie. Jadi Prabowo sendiri harus bisa mengatakan bahwa keputusan seorang pemimpin itu bisa keliru, dan dia sudah membuktikan kekeliruan dalam sejarah riwayat hidupnya sendiri. Sekarang Jokowi yang 10 tahun memimpin itu tidak bisa disimplifikasi bahwa semua pembangunan selama 10 tahun itu berhasil. Pembunuhan yang banyak itu apakah itu bukan merupakan satu catatan hitam ya? Menurut Komnas HAM ada 10 orang yang mati dalam konteks politik, yaitu demonstrasi di Bawaslu tanggal 19, 20, 21 Mei 2019. 10 orang, tapi menurut Anies Baswedan sebagai gubernur dia merilis 8 orang yang mati. Itu dalam pemerintahan Jokowi ya. Bagaimana ketidakpuasan masyarakat itu diajukan ke pemerintah dan pemerintah menghadapinya dengan cara tangan besi ya. Kemudian pembunuhan di kilometer 50 di zaman Jokowi, dan Jokowi membenarkan pembunuhan itu karena tidak mengecam 6 orang dibunuh oleh polisi dari Polda Metro Jaya di kilometer 50. Itu apakah bagian dari proses pembangunan? Bukan.
Apakah pembangunan itu hanya membangun gedung-gedung? Bagaimana dengan hak asasi manusia? Bagaimana dengan perusakan lingkungan? Itu kan bagian dari pembangunan, bagian dari keputusan politik ya, yang tidak semuanya itu bisa dikatakan berhasil. Kemudian korupsi yang 5 tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu meningkat 3 kali lipat. Apakah itu pembangunan yang berhasil? Ya, tahun 2019 ICW ya, Indonesia Corruption Watch itu merilis kasus korupsi ada 271. Tapi 4 tahun kemudian 2023 bulan Desember kasus korupsi itu menjadi 792, naik 300% korupsi di zaman Jokowi. Itu menurut data yang dikeluarkan oleh ICW. Apakah ini berhasil pembangunan di zaman Jokowi ketika uang negara dicolong rame-rame entah oleh siapa? Kasus-kasus korupsi di Jiwasraya, di Pertamina, di Garuda Indonesia, di Kominfo itu melibatkan ada yang puluhan triliun, ada ratusan triliun, sehingga orang membuat semacam liga korupsi di Indonesia karena korupsinya gila-gilaan, dan itu terjadi di zaman pemerintahan era Jokowi. Jadi ketika Prabowo mengatakan 10 tahun pembangunan di era Jokowi berhasil, orang suka atau tidak, itu tampaknya betul. Tapi ketika dirinci baru tampak ada perspektif yang berbeda. Kita melihat pemerintahan Jokowi, baik jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, dikaitkan dengan korupsi, dikaitkan dengan perlakuan terhadap aktivis-aktivis atau oposan-oposan yang begitu kritis ya. Dan dalam konteks itulah ya, saya kira tuduhan terhadap ijazah palsu Jokowi harus diletakkan ya, sebagai satu bentuk, satu perlawanan civil society yang merasa tidak berdaya dan hanya bisa melawan dengan cara yang dia bisa lakukan. Ketika berkuasa tidak bisa melawan, malah melawan justru masuk penjara, dan itu dialami oleh Syahganda Nainggolan, Ruslan Buton, dan kemudian yang masuk penjara itu Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian juga Gus Nur, Bambang Tri, Jumur Hidayat, dan lain-lain. Sementara ketika Jokowi tidak berkuasa, mereka juga tidak bisa melawan kecuali melalui ijazah, tuduhan ijazah palsu. Jadi baiknya penghinaan-penghinaan yang Jokowi merasa dia dihina sehina-hinanya, itu sebenarnya bukan dihina oleh masyarakat, tapi di dalam surat Al-Imran itu sebentar saya cari, saya lupa. Jadi Allah itu yang memuliakan ya manusia, dan Allah yang menghinakannya dalam konteks kekuasaan ya. Saya cari dulu ya, saya lupa surat Ali Imran ya. Kalau nggak salah ayatnya sekitar 30. Nah ini ayatnya 26. Qulillahumma, katakan ya Muhammad, Allahumma, wahai Allah, Malikal Mulki, wahai Allah pemilik kekuasaan, ya kan? Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut ya kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasya, engkau muliakan ya siapapun yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasya, dan engkau
hinakan, engkau rendahkan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Ya, biyadikal khair artinya di sini di tangan engkau lah segala kebajikan, apa segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi di sini kita lihat bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Allah dan dicabut oleh Allah. Kenapa dicabut? Karena umumnya manusia itu tidak ingin kekuasaannya itu hilang, maka dicabut dengan paksa oleh Allah. Dan Allah juga yang memuliakan orang yang berkuasa itu, dan sekaligus Allah juga yang menghinakan orang yang berkuasa itu semaunya Allah dengan sehina-hinanya. Dan orang bisa mulia karena kekuasaan, dan orang bisa hina karena kekuasaan. Dalam konteks, dalam perspektif Islam itulah kita melihat Jokowi, dan dia merasa dihina sehina-hinanya katanya, dan dia merasa direndahkan serendah-rendahnya. Sesungguhnya yang merendahkan Jokowi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif surah Al-Imran ayat 26 ya, juz 3 surat Ali Imran, surat ketiga. Bagaimana menurut penonton di 5 benua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ngaji dulu ya, ngomongin politik gak habis-habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.